Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 4 Juni tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu duduklah Hana mengamati jalan yang bakal ditempuh Tobia anaknya. Ia telah mendapat firasat bahwa anaknya tengah datang. Berkatalah Hana kepada ayah Tobia, "Sungguh anakmu tengah datang, dan juga orang yang menyertainya." Sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, "Aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Oleskanlah empedu ikan itu pada matanya. Obat itu akan meresap dahulu, lalu akan terkelupaslah bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi dan memandang cahaya." Adapun Hana bergegas-gegas mendekap anaknya, lalu berkatalah ia, "Setelah engkau kulihat anakku, sekarang aku dapat mati." Dan ia pun menangis. Tobit pun berdiri, dan meskipun kakinya tersandung-sandung, ia keluar dari pintu pelataran rumah. Tobia menghampiri ayahnya dengan membawa empedu ikan itu, lalu ditiupinya mata Tobit, ditopangnya ayahnya, dan kemudian berkatalah ia kepadanya, "Tabahkanlah hatimu, ayah." Kemudian obat itu dioleskannya pada mata Tobit dan dibiarkannya sebentar. Lalu dengan kedua belah tangan dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekap Tobia sambil menangis. Katanya, "Aku melihat engkau anakku, cahaya mataku." Ia menyambung pula, "Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar berada di atas kita, dan terpujilah segala malaikat untuk selama-lamanya. Sungguh, aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi aku melihat kembali anakku Tobia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah, katanya, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, 'Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kristus Anak Daud dan Tuannya Daud. Saudara-saudari terkasih, Kristus atau Mesias adalah anak Daud. Hal ini telah dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada umumnya mengharapkan kedatangan Kristus sebagai seorang keturunan Daud. Dalam Alkitab Perjanjian Baru juga menyatakan dengan jelas bahwa secara lahiriah Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Silsilah Tuhan Yesus dari Yusuf maupun dari Maria, keduanya menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Daud. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus sendiri tidak menolak ketika orang-orang lain memanggilnya sebagai anak Daud. Kendati pun demikian, Tuhan Yesus lebih dari sekedar anak Daud. Dalam pimpinan Roh Kudus dalam kitab Mazmur, Raja Daud menyebut Dia Tuanku. Ini berarti Ia telah ada sebelum dilahirkan ke dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sengaja hendak mengoreksi gelar anak Daud yang disematkan pada dirinya. Ia berkata, Daud sendiri menyebut Dia tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula? Para ahli-ahli Taurat bungkam karena tidak tahu bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi orang banyak mendengarkan Tuhan Yesus dengan penuh minat. Saudara-saudari terkasih, gelar sebagai anak Daud, Tuhan Yesus tidak menyepelekan gelar itu. Melainkan, Ia hendak menyadarkan umat Israel pada waktu itu untuk meninggalkan pandangan mereka bahwa Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi semata. Tuhan Yesus hendak menyadarkan mereka bahwa Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan akibat dosa dan memperdamaikan mereka dengan Allah untuk menjalani hidup yang baru yang memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, Tuhan Yesus atau Kristus itu adalah anak Daud. Namun, dari sudut pandang keilahian dan kuasanya, Kristus adalah tuannya Daud. Saudara-saudari terkasih, dengan memandang Kristus, kita melihat Dia yang melampaui semua yang agung di dunia ini, semua yang dipuji dan dikagumi. Daud adalah seorang raja yang dihormati oleh orang Yahudi, tetapi kesaksiannya membantu kita memahami siapa Tuhan Yesus. Ia adalah Mesias yang lebih besar daripada Daud. Tuhan Yesus sebagai Kristus menyelamatkan semua orang, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.